Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelina Andika Kusuma, NIM K45 19055. Berikut merupakan tugas microteaching saya mengenai pembukaan dan penutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Siapa nih Ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan Oktea. Untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Oktea. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Baik, Bu. Sehat semua. Alhamdulillah. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, anak-anak semua harus menjaga kesehatan ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang tidak hadir ini siapa? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Nihil. Baik. Nah, bagus ya. Sebisa mungkin dipertahankan kehadirannya. Nah, untuk sebagai bukti kehadiran kalian, mungkin bisa on cam ya sebentar untuk Ibu dokumentasikan dulu pertemuan pada hari ini. Ya, silakan on cam. Yang sudah on cam ada Joshua, ada Keisha, ada Nathaniel. Yuk, yang lain mungkin? Maaf, nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa Oktea. Nah, mungkin yang sudah on cam, Ibu dokumentasikan ya. Untuk dokumentasi, Ibu hitung 1, 2, 3. Baik. Terima kasih anak-anak semua. Untuk yang kesulitan sinyal bisa off cam lagi nggak apa-apa. Tapi tetap didengarkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak semua apakah kalian masih ingat nih pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Tentang wujud zat, Bu. Ya, benar sekali. Tentang wujud zat. Nah, ada yang masih ingat nggak wujud zat itu ada apa aja? Ada berapa? Ada 3. Gas, cair, dan padat, Bu. Ya, pintar sekali Oktea. Ada 3 wujud zat itu ada gas, cair, dan padat. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Apa perbedaan dari air, batu, dan udara? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Oktea. Air itu termasuk wujud zat cair. Batu termasuk wujud zat padat, dan udara termasuk wujud zat gas. Iya, betul sekali yang dikatakan Oktea tadi, bahwa air itu merupakan contoh dari wujud zat cair. Nah, kalau batu itu contoh dari wujud zat padat, sedangkan untuk udara itu termasuk contoh wujud zat gas, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa udara itu contoh dari wujud zat gas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak di udara itu ada kandungan apa saja nih? Ada yang tahu mungkin bisa raise hand? Ya, silakan Oktea. Oksigen, Bu. Iya, betul sekali ada oksigen di dalam udara. Apalagi ada yang tahu? Nitrogen. Iya, betul sekali juga. Nah, ada oksigen, ada nitrogen, terus ada apa lagi? Debu. Oke, debu itu juga betul ya. Jadi, Ibu jelaskan nih. Jadi, di udara itu mengandung oksigen, nitrogen, argon, dan yang terakhir itu ada karbon dioksida. Nah, tadi disebutkan bahwa di udara itu mengandung debu. Nah, itu juga betul ya, bahwa di udara itu mengandung debu. Nah, debu di sini itu sebagai polutan atau zat yang dapat mencemari udara. Nah, karena saat ini kerap terjadi polusi udara yang dapat ditimbulkan dari asap knalpot kendaraan, lalu juga dari asap pabrik. Nah, itu membuat kita dianjurkan untuk memakai masker
saat berkendara maupun keluar rumah. Selain untuk mencegah kita dari penyebaran COVID-19, itu juga bisa meminimalisir debu untuk masuk ke sistem pernafasan kita. Jadi fungsi masker di sini itu sebagai filter atau filtrasi atau penyaring agar debu tidak bisa masuk ke sistem pernafasan kita. Seperti itu. Mungkin ada yang sudah mempelajari nih, udara itu termasuk ke unsur, senyawa, atau campuran ya kira-kira? Ada yang tahu? Belum pada tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Nah, karena belum tahu, nah pertemuan hari ini kita akan mempelajari nih mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Kita hari ini akan melakukan praktikum menggunakan virtual laboratorium nanti mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Lalu selain itu kita akan juga berdiskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan mengenai hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi melalui virtual laboratorium. Setelah itu kita tutup dengan post test atau kita nanti akan kuis nih di akhir yang harus kalian kerjakan. Nanti post testnya melalui kuisis seperti biasanya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk agenda hari ini? Tidak. Baik, kalau gitu Ibu harap melalui pembelajaran kita hari ini kalian dapat mengetahui mengenai konsep klasifikasi materi, terutama mengenai unsur, senyawa, maupun campuran, seperti itu. Nah, untuk itu kita masuk ke materi hari ini ya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Baik, nah karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, mungkin berdasarkan kegiatan tadi nih, coba kita buat kesimpulan bersama-sama. Dari pembelajaran tadi, klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Terdiri atas apa aja tadi? Ada yang tahu? Mungkin bisa raise hand nih. Siapa nih yang tahu? Ya, silakan Oktea. Zat tunggal dan campuran, Bu. Iya, betul sekali yang dikatakan Oktea tadi. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya itu terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Nah, kita bahas dulu nih mengenai zat tunggal. Yang termasuk ke zat tunggal itu apa aja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Unsur dan silakan. senyawa. Iya, betul sekali ada unsur dan senyawa. Nah, kira-kira definisi dari unsur itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dan bagian terkecil dari unsur dinamakan atom. Iya, betul sekali penjelasannya tadi. Jadi, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Seperti itu. Nah, bagian terkecil dari unsur itu dinamakan atom. Jadi, atom itu bisa dikatakan sebagai zat terkecil dari makhluk hidup. Seperti itu. Nah, ada yang tahu mungkin contoh dari unsur apa aja nih? Contoh unsur non-logam, karbon, nitrogen, dan oksigen. Dan contoh unsur logam, aluminium, emas. Iya, betul sekali. Contoh dari unsur non-logam itu tadi benar ya yang disebutkan sama Oktea, yaitu ada karbon, nitrogen, dan oksigen nih. Nah, contoh dari unsur non-logam itu ada aluminium sama emas, kata Oktea tadi. Nah, ada satu lagi nih contohnya yaitu perak. Seperti itu. Nah, itu untuk unsur. Kita lanjutkan untuk yang senyawa nih. Ada yang tahu definisi dari senyawa apa nih? Silahkan raise hand. Ya, silahkan. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih, yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Oke, betul sekali yang dikatakan Oktia tadi bahwa senyawa itu merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana seperti itu. Nah, kalau contoh dari senyawa dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu nggak apa?
Contohnya tuh misalnya air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H dan oksigen O. Oke, benar banget tuh tadi yang dijelaskan bahwa contoh dari senyawa itu air. Air itu contoh dari senyawa. Rumus kimia dari air itu H2O. Nah, H2O ini bisa diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O seperti itu. Baik, untuk senyawa sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Sudah paham. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, baik kita lanjutkan ya untuk yang terakhir tadi ada campuran. Ayo, apa itu campuran? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, silahkan. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya atau asalnya. Oke, betul sekali yang dikatakan Oktia tadi tuh. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya atau aslinya seperti itu. Nah, campuran itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ayo ada campuran apa dan apa? Ada dua, Bu, campuran homogen dan campuran heterogen. Iya, betul sekali. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita bahas dulu nih yang campuran homogen. Ah, kira-kira apa itu campuran homogen dan apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu mungkin? Bu, Ya, campuran homogen silakan. adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen yang dapat kita temui sehari-hari yaitu larutan gula, larutan sirup, dan larutan garam. Iya, betul sekali contoh penjelasan dari Oktia tadi tuh bahwa campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, contoh dari campuran homogen itu tadi disebutkan yaitu larutan garam, larutan gula, maupun larutan sirup. Itu contoh dari campuran homogen. Nah, kalau campuran heterogen, ada yang tahu nggak apa definisinya dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Bu, campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagian tidak memiliki komposisi yang sama. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Sudah, Iya, Bu. ya betul sekali ya yang dikatakan Oktea. Terima kasih Oktea. Bahwa campuran heterogen adalah zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen itu, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Untuk contohnya itu ada campuran pasir dengan air, itu merupakan contoh dari campuran heterogen. Nah, sudah pinter-pinter semua ya dalam membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Hal ini perlu kalian pahami betul agar kalian dapat mempelajari mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai asam, basa, dan garam. Di mana materi tersebut itu sangat berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu ingin melihat apakah kalian benar-benar sudah paham nih mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini. Maka kita akan melakukan kuis melalui kuisis di mana ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Diusahakan ya tidak membuka buku atau yang lainnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silahkan kalian buka link yang sudah Ibu kirimkan melalui kolom chat atau lihat di WhatsApp grup ya. Sudah muncul semua linknya? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Baik. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan ya mengerjakannya.
Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan jika ada yang belum selesai, segera diselesaikan. Nah, di sini ada yang betul semua? Siapa nih yang betul semua? Saya Bu. Iya, ada Oktea, Kevin, juga ada Joshua nih. Beri applause untuk Oktea, Kevin, dan Joshua. Selamat, Oktea, Kevin, dan Joshua. Ya, dipertahankan ya untuk nilainya. Nah, bagi yang ada yang masih salah, bisa ditingkatkan di pertemuan selanjutnya. Nah, karena waktu KBM sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu mengenai materi asam, basa, dan garam yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu end meeting ya. Ya, Bu.